Berkaitan dengan situasi desa adat saat ini dan ada lagi program memperkuat desa adat. Apa program dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sehingga desa adat ini tetap ajak Pak di Bali? Jadi kami bergerak sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Dari 22 misi ini ada misi yang satu, penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat. Nah, apa yang harus dikuatkan di desa adat itu? Yang pertama tentu pemerintahannya, kelembagaannya. Itu harus kuat desa adat. Kemudian juga perekonomian desa adat. Sekarang desa adat sudah diberikan peluang untuk membentuk usaha sektor real, BUPDA, Bago Usaha Paduan Desa Adat. Kemudian juga punya LPD. Nah, ini dari sisi ekonomi harus dikuatkan karena ini pilar perekonomian desa adat untuk kesejahteraan desa adat itu sendiri. Pak Agung, kalau banyaknya muncul masalah-masalah desa adat sekarang ini itu karena apa Pak? Apa karena memang SDM desa adat kurang atau memang pengaruh globalisasi ini gimana Pak? Sekarang begini, kita harus melihat satu persatu kasusnya. Apa? Desa adat itu sudah punya kearifan lokal, sudah punya awe-gawe, hukum adat, pararem hukum adat, sudah punya nilai-nilai kearifan lokal, paras paros, salulung sebayan tako, asas menyamo brayo dan lain sebagainya. Nah, mesti ini harus dibangkitkan kembali, jangan dilupakan. Nah, kadang-kadang niki sering dilupakan oleh pengisir-pengisir kita, sehingga manakala terjadi penyelesaian wicara, niki sering menggunakan hukum negara lagi. Padahal kita punya hukum adat, punya wegawe, punya prarem, punya kearifan lokal. Kemudian kalau kita kaitkan awe-gawe dengan perda Pak, tapi siapa yang menyesuaikan perda menyesuaikan awe-gawe? Itu awe-gawe yang menyesuaikan perda Pak. Begini, untuk menjalankan tata pemerintahan desa adat sama dengannya negara. Negara ada undang-undang dasar, ada undang-undang. Di desa adat wenten awe-gawe, wenten prarem. Nah, niki prarem awe-gawe dibentuk sesuai dengan kebutuhan, situasi, kondisi masyarakat setempat, kalau desa adat setempat. Nah, nike. Jadi semua harus harmonis. Hukum negara, hukum adat nike bersih harmoni. Jadi tidak subordinasi dia sejajar antara hukum adat dengan hukum negara. Nah, di tiang kira kembali ke wicara. Jadi wicara nike harus diselesaikan secara hukum adat. Nike yang di tiang lunas prinsip-prinsip arifan lokal niko harus menjadi utama. Sane luweh, sane dikedepankan oleh Tapi kemudian Pak Agung muncul banyak kasus-kasus yang kemudian disampaikan sampai ke ranah hukum. Ini menurut Pak Agung gimana Pak? Nah, niko yang artinya kramo desa adat niki perlu pemahaman kembali. Perda perlu disosialisasikan lagi. Awe-gawe sudah dibuat, juga harus disosialisasikan. Itu yang melihat ada salah satu desa adat yang bagus di Buleleng itu. Ketika ada pewiwahan, hadiahnya apa? Fotokopi awe-gawe. Supaya awe-gawe gitu dibaca. Apa hak dan kewajiban kramo desa adat. Apa kewajiban dan hak prajurit desa adat. Lengkap di sana semua. Niki barangkali yang harus disosialisasikan, dibangkitkan, dikomunikasikan, disosialisasikan, sehingga akan tahu hak dan kewajiban bagaimana termasuk penyelesaian bicara nih Pak Agung, sekarang kan sudah ada Yayasan Peduli Desa Adat namanya dengan SK Menteri Hukum. Kemudian sinergi apa yang diharapkan Pak Agung untuk penguatan desa adat tentang manfaat atau kepedulian dari yayasan ini Pak? Saya menyambut baik, Titiang menyambut baik, Titiang sangat apresiasi wenten Yayasan Peduli Desa Adat. Ini membuktikan bahwa krama desa adat di Bali sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali untuk penguatan kedudukan tugas dan fungsi desa adat. Titiang harapkan yayasan ini bisa bersinergi dengan semua stakeholder, Dinas PMA, Majelis Desa Adat di semua jenjang, bendesa-bendesa adat, dan stakeholder yang lainnya. Nah, niki yang Titiang mohonkan nanti pada yayasan, mari kita bersinergi, bergerak, bergotong royong dalam rangka penguatan kedudukan dan tugas desa adat kita di Bali.